kita nggak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut, Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang. Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya. Negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak. Supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Pengembang Meikarta, anak perusahaan Lipo, akhirnya mencabut gugatan kepada para nasabahnya. Pencabutan gugatan sebesar 56 miliar itu disampaikan oleh Presiden Direktur PT Lipo Cikarang, Ketut Budi Wijaya, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 6 DPR RI hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Rapat dengar pendapat umum dengan Meikarta ini berlangsung panas. Sebelumnya kan Meikarta itu ketika dipanggil oleh DPR untuk memenuhi undangan itu tidak hadir. Ini Komisi 6 ini menangani pelaporan kasus dari sejumlah nasabah Meikarta yang sudah membayar cicilan, bahkan beberapa di antaranya sudah lunas, tapi sampai sekarang itu belum ada serah terima dari pengembang kepada mereka, serah terima unit dari pengembang kepada mereka. Dan ketika kemudian mereka menuntut, melakukan berbagai unjuk rasa dan sebagainya, akhirnya mereka malah digugat karena dianggap mencemarkan nama baik dari Lipo, dan gugatannya nggak tanggung-tanggung sampai 56 miliar. Anggota Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade saking jengkelnya itu kepada pengembang Meikarta ini sampai harus menggebrak meja. Sebab menurut dia ini Meikarta ini mengaku mereka tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada para konsumen itu karena ada konsorsium yang meninggalkan proyek itu atau melarikan diri lah, bisa disebut begitu, dari proyek tersebut. Kita ingin tahu konsorsium itu siapa saja dan apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group, Pak. Ya, setelah ditinggalkan konsorsium itu. Nggak, itu harus tahu. Ya, kita pengen nih jawaban nanti. Jangan-jangan perusahaan-perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lipo aja. Kan bisa juga, Pak. Ya, wajar dong saya berprasangka. Bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek, pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong Bapak gak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium itu cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga Pak dijawab. Kalau memang Bapak gak mampu jawab Pak, gak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Gak apa-apa, Bapak bilang aja gak mampu Pak. Karena gini Pak, kita gak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita gak bejek Bapak, gak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang. Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya. Negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak.
Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin. Ya, jadi Bapak sampaikan ke pimpinan Komisi 6, Bapak bisa jawab atau enggak? Kalau enggak kita akhiri pimpinan, nggak usah lama-lama. Ya. Gitu loh. Kita nggak usah lama-lama rapat. Ya kita apresiasi, cabut, oke, alhamdulillah. Ya, tapi kita ingin menyelesaikan ini tuntas Pak. Apalagi pengaduan mereka. Bapak bisa PKPU Pak. Orang-orang tuh nggak dapat. Bapak padahal nagih cicilan bisa SMS, WA, email, telepon, ya. Pas PKPU dikabarin pun enggak. Nasabah Bapak yang belasan ribu itu. Tiba-tiba Bapak simsalabim PKPU. Gitu loh Pak. Izin untuk menjawab dulu untuk yang cangkang tadi. Sepanjang pengetahuan saya tentu ya. Bahwa itu jelas bukan cangkang dari Lipo Group atau Lipo Companies yang lainnya. Itu yang bisa saya confirm. Kita minta daftar ya Pak, perusahaan itu Pak. Bapak dengar pendapat ini memang sejak awal penuh keanehan ya, karena Ketut Budi Wijaya ini Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang ini ketika ditanya siapa yang menjadi penanggung jawab ini perusahaan, siapa yang jadi penanggung jawab kekacauan di Meikarta ini, dia bahkan tidak bisa menyebutkan namanya dan dia mengaku lupa. Cuman di dalam Mahkota Sentosa Utama, Bapak hanya memiliki 49% yang secara langsung, sedangkan 51-nya terbagi oleh beberapa oleh konsorsium. Konsorsium itu menyatu atau masing-masing dalam situ? Menyatu Pak. Kalau Presiden Komisaris John bukan John Riyadi Pak. Pak John Pak. Bukan Pak Tio sudah retired Pak. masa Bapak dirut nggak ingat komutnya siapa? Kita panggil. Bapak ini kok kelemar-kelemar, mohon izin Pak. Dari tadi mohon maaf Pak. Bapak, saya kaget Bapak di sini presdir. Tapi Bapak Presiden Komisaris saja nggak tahu Pak. Ya, yang kedua Pak, saya pengen tanya. Di banyak berita 2017 masyarakat ini, mohon izin pimpinan ya, ini di awal saya mohon izin, kita sanksi dengan kehadiran Bapak di sini. Kami pengen tanya kapasitas Bapak bisa memutuskan nggak soal apa yang ada di rapat kali ini Pak. Karena yang kami tahu soal komisaris ini waktu itu masyarakat percaya tahun 2017 terhadap Meikarta ini karena Pak James Riyadi di depan bersama Pak Luhut bin Sarpanjaitan melonceng ini Pak, yang kemudian rakyat percaya dan akhirnya membeli dan akhirnya sekarang terjerumus. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, sebenarnya decision maker di soal Meikarta ini siapa Pak? Saya kaget Bapak aja Presiden Komisaris nggak ngerti. Bapak meremehkan loh Pak di forum ini Pak. Periode yang kemarin Bapak nggak datang, sekarang datang Bapak kelemar-kelemar begini Pak. Mohon izin Pak, kami pengen tanya dengan tegas siapa Presiden Komisaris dari sini? Pak James Riyadi atau siapa Pak? Mohon izin. John Prasetyo. Dan kapasitasnya beliau waktu itu saat kita pengen, kan banyak masyarakat yang testimoni di media sosial. Salah satu yang mereka percaya, kenapa mereka nyebut nama Pak Luhut terus? Karena Pak Luhut waktu tahun 2017 juga datang di situ bersama Pak James Riyadi yang memaparkan secara detail soal proyek Meikarta ini, makanya masyarakat percaya. Nah, tapi kemana mereka semua ketika ini problem begini kok seperti lari cuci tangan Pak di atas persoalan Meikarta ini begitu? Izinkan untuk menjelaskan. Jadi mohon maaf tadi saya agak lupa karena ya ini terus terang cukup stres pertama kali tampil di depan Dewan. Pak John Prasetyo Pak adalah Presiden Komisaris PT Lipo Karawaci Tbk saat ini. John Prasetyo itu siapa Pak? Nggak pernah dengar tuh kita selama ini. Maksudnya Lutfi tambahkan sedikit izin pimpinan. John Prasetyo ini pemegang saham atau memang sekedar orang yang ditunjuk seperti Bapak juga? Ditunjuk oleh pemegang saham. Oh, jadi mungkin saya kesimpulin dikit ya Pak. Pertama, Bapak Presdir Lipo Karawaci, pemilik saham 80% Lipo Cikarang. Betul. Bapak bukan pemegang saham, tapi Bapak pegawai Lipo, betul? Ya, Preskom Bapak juga bukan pemegang saham, ditunjuk. Ya. Yang pemegang saham sekarang Bapak siapa? Si John Riyadi itu berapa persen pemegang saham? 6.500. Kami tidak tahu itu Pak. Masa Bapak nggak tahu? Bapak Presiden masa nggak tahu susunan pemegang saham Pak? Begini Pak,
izinkan menjelaskan. Ya, bingung juga saya Pak, kita belum mulai nanya pemegang saham aja Bapak nggak perlu, nggak tahu. Preskom aja Bapak lupa namanya tadi. Ini odong-odong atau siapa yang datang nih? Ya. Kepemilikan. Izin Pak Ketua, izin. Bapak yang dimaksud dengan John Prasetyo itu John Prasetyo mantan dubes kita di Korea ya Pak? Benar. Okay. Benar Ibu. Bukan, tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau ditunjuk oleh pemegang saham untuk menjadi presiden komisaris. Pemegang saham tentu pemegang saham publik Pak ya, TBK. Yang besar, pengendali Pak. Yang pengendali siapa Pak? Namanya adalah PT IAP Pak. IAP itu adalah vehicle dari Lipo Group, kalau Bapak ngomong Lipo Group. IAP Pak. Ya. Insan Abadi Prima kalau nggak salah. Bapak ini gimana? Kok main-main orang? Oh, itu saya kurang jelas Pak. Gimana ya? Hah? Karena itu kan bukan TBK Pak ya. Gimana pimpinannya? Ini dijawabnya susah beliau. Loh, makanya kan ini tadi saya mau minta kejelasan. Sebetulnya yang mengambil keputusan di grup itu, kalau kita ini sebagai orang awam Pak, kita cuma tahu Lipo Group dari iklan di TV ataupun nama besar Lipo selama ini. Kebayang kita itu kan Pak James Riyadi, dulu bapaknya Pak Mohtar Riyadi, sekarang ada cucunya itu Pak John Riyadi. Rasa-rasanya mereka yang mengambil keputusan di situ kan? Benar nggak Pak? Ya. Bapak kalau bikin keputusan, maaf Pak, kalau Bapak bikin keputusan, itu minta petunjuknya ke mereka nggak? John Riyadi sekarang. John Karena Riyadi, dia kan? sebagai CEO. Berarti Pak, ya. pimpinan, izin pimpinan. Kalau gitu kita undang John Riyadi aja supaya kita rapat tuh jelas. Karena percuma nanti kita bilang, Pak Ketut, kita bilang, Bapak bisa cabut nggak? Ntar dia lapor John Riyadi dulu. Oh, Mohon petunjuk. Apa gunanya kita rapat Ketut belum bukan pengambil keputusan? bukan. Ya, setuju. Kalau yang praktis Pak, mohon maaf Pak anggota Dewan. Kalau soal ini pencabutan tuntutan kan yang dimaksud Pak anggota Dewan. Betul begitu kan? Perlu saya sampaikan, mendengar aspirasi, kami memutuskan Pak dari board untuk mencabut tuntutan itu. Dan sudah kami laksanakan. Dan tadi pagi saya terima suratnya Pak, pencabutan. Coba dilihatkan suratnya kami Pak. Ya, dalam Bapak bentuk lihatkan, coba kamera zoom itu suratnya. Karena terus terang Pak, salah satu ya penyebab Bapak kami panggil itu karena ada kezoliman. Masa orang menuntut haknya Bapak tuntut lagi, gitu loh. Ya, Pak. Percuma ada Dewan Perwakilan Rakyat nggak bela rakyat Pak. Masa orang sudah bayar dari 2017 harusnya 2019 dapat haknya, hanya menanyakan haknya di bawah pengadilan. Emang Republik ini Republik Lipo ini. Nah ini Pak, surat pencabutan. Coba diarahin ke kamera di atas itu. Nggak nyampe ya? Bisa Nggak saya kelihatan ya. Kirim aja saya. Ketemu, bisa. Nggak, itu sekarang kita ini aja. Kalau memang mereka, Ya. Bapak mau menyerahkan, Oh, sebentar. Jadi kami sudah cabut Bapak Pimpinan, anggota Dewan. oke. Jadi tentu board memperhatikan aspirasi semua pihak ya. Kami juga memerintahkan MSU untuk segera mencabut tuntutan tersebut. Tentunya ini sudah kita lakukan di minggu lalu, tapi baru efektif hari ini. Anggota DPR RI Mufti Anam tadi benar bahwa sewaktu topping of Meikarta itu Menko Marinvest Luhut Panjaitan itu langsung hadir, dia disertai dengan sejumlah pejabat negara dan bahkan ada ini petinggi media massa nasional yang juga saat itu ikut hadir. Jadi bagaimana orang nggak percaya kalau ada Pak Luhut yang hadir, kemudian bos dari Lipo sendiri James Riyadi juga hadir.
dan juga sejumlah pejabat tinggi negara. Namun setelah muncul ribut-ribut kasus ini, setelah banyak konsumen yang berteriak karena mereka merasa dirugikan oleh Meikarta, sudah bayar kredit, tapi tetap saja unitnya belum diselesaikan sesuai dengan janji, malah kemudian ternyata mereka malah digugat karena dianggap mencemarkan nama baik Lipo. Sekarang ini kita tidak pernah mendengar komentar apapun dari Pak Luhut. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.